Dan akhirnya saya menemukan sebuah raket all-round terbaik di harga 400 ribuan guys. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan udah lama banget saya nggak review pemakaian raket yang saya beli, karena beberapa waktu kemarin saya hanya sharing proses unboxing beberapa raket yang sudah saya beli ya. Dan karena memang banyak kesibukan di luar, akhirnya beberapa review pemakaian raket-raket yang saya koleksi baru-baru ini agak telat guys, agak delay bikin review pemakaiannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus standby mantengin channel Badminton Glasses Official ini guys. Dan kita fokus kali ini mau nge-review pemakaian raket Flypower Pamungkas. Tapi sebelum masuk ke review pemakaian raket yang bisa jadi ini bakal menjadi raket terbaik di koleksi kalian ya guys, kalau kalian mau beli ya. Kita bahas dulu sejenak dari sejarah kenapa raket ini dinamakan sebagai raket Flypower Pamungkas. Dan kenapa brand ambasadornya adalah Agrippina. Yang mana secara khusus sebetulnya Agrippina sudah dibuatkan raket dari Flypower ini di series yang Agrapura guys. Sesuai namanya Agrippina Agrapura. Dan setelah beberapa waktu Agrapura itu launching, kemudian disusullah raket Flypower Pamungkas ini. Sebagai tambahan informasi aja buat teman-teman, kemarin ada subscriber yang ngasih informasi ke saya, jadi saya sampaikan di video ini ya, bahwasanya raket Flypower Pamungkas ini dari penamaannya sendiri, ternyata Pamungkas ini adalah nama ayahanda dari Agrippina guys. Jadi luar biasa ya untuk Flypower ini ya, yang udah ngasih apresiasi seorang atlet bulu tangkis yang dulu sebetulnya sudah pernah di pelatnas dan kemudian sekarang menjadi atlet tarkam yang jadi idola banyak pemain atau pecinta bulu tangkis di Indonesia ya. Dan apresiasi yang luar biasa itu sampai-sampai Agrippina dibuatkan raket yang Agrapura khusus untuk Agrippina, dan Flypower Pamungkas ini yang namanya disadur dari nama ayahandanya Agrippina. Ya menurut saya ini sebuah sejarah baru, yang mana penamaan series raket itu sampai diberikan nama-nama yang ada hubungannya dengan salah satu atlet di Indonesia. Setahu saya sih belum ada ya yang nama series raketnya sesuai nama-nama atlet di dunia. Buat teman-teman yang tahu informasi lebih lanjutnya sih boleh ngasih informasinya di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan spesifikasinya guys. Kalau kemarin kita ngelihat di spesifikasi di flyer yang disebarkan oleh Flypower, sebetulnya raket ini nyaris mirip. Bahkan 11-12 spesifikasinya sama banget dengan Agrapura. Tapi dengan harga yang 2 kali lipatnya, selisihnya bisa jadi ya bahan atau materialnya tetap agak berbeda. Tentu saja Agrapura yang harganya di kisaran 800 ribuan, ia bakalan lebih unggul secara material jika dibandingkan dengan raket ini yang harganya cuman kurang lebihnya 400 sampai 500 ribuan guys. Tapi teman-teman jangan buru-buru ngasih kesimpulan ya. Karena raket ini aja 400 ribuan kemarin saya dapatkan. Mungkin banyak di beberapa toko lain di harga 450 atau 500 ribuan. Ini enak banget loh. Bahkan kemarin waktu saya main pertama pakai raket ini, kemudian dikombinasikan dengan pakai raket yang Victor Jetspeed S6000 ya. Kemarin teman-teman subscriber banyak yang komentar ketika saya sharing testing raket ini berbarengan dengan raket Victor Jetspeed S6000, yang menurut teman-teman tuh kalau dilihat kayaknya performa permainan saya itu lebih keluar ketika pakai raket Victor Jetspeed S6000. Tapi raket ini lebih klop di tangan saya. Saya tekankan sekali lagi, raket ini lebih klop di tangan saya. Lebih klop di tangan saya. Klop di tangan saya. Kayak nggak perlu adaptasi. Ini kayak langsung in banget loh saya pakai raket ini. Nyaman, enak, dan juara sih lah ya. Terbaik lah ini, asli terbaik. Tapi ya itu yang saya rasakan ya guys, bukan yang temen-temen lihat. Dan nanti pun saya kasih catatan terpenting ya, kenapa raket ini lebih klop di tangan saya ketimbang raket Victor Jetspeed S6000 yang kemarin saya mainkan bareng dengan raket ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu spesifikasi bawaan pabrik dan spesifikasi real. Sebetulnya kemarin sudah saya taruh di video unboxing ya, teman-teman yang belum lihat spesifikasi real ketika saya unboxing, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas atau nanti linknya saya taruh di deskripsi guys. Dengan berat 4U kurang lebihnya di 83 gram, kemudian balance point-nya itu sebetulnya bawaannya head heavy balance di 295 mm. Kemudian
tensi maksimalnya bisa sampai 30 lbs. Dan kemudian sebetulnya shaftnya ini stiff, ini spesifikasi pabriknya. Tapi ketika saya cek ulang atau saya verifikasi, saya konfirmasi, saya ukur ulang, ternyata raket ini beratnya benar, tapi balance point-nya saya dapat di 290 mm. Dan setelah dipasang senar dan grip bawaannya saya lepas, saya ganti grip baru ini di merek Athlete ya. Raket ini beratnya menjadi 88 gram. Dengan balance point saya dapat di 290 mm. Dan shaftnya ini medium ke stiff. Emang nggak terlalu stiff banget, tapi ini medium ke stiff. Kalau teman-teman udah ngelihat review saya soal raket Flypower Abinaya yang shaftnya juga stiff, raket Abinaya itu kakunya jauh lebih kaku ketimbang ini. Dengan spesifikasi yang sama, di berat 4U kemudian balance point-nya 290 mm, shaftnya stiff, raket ini lebih lenturan sedikit. Walaupun nggak sampai ke medium, tapi lebih lenturan ketimbang Abinaya. Raket Abinaya itu kerasa lebih kaku banget. Jauh lebih kaku dari raket ini. Makanya tingkat stiffness-nya, walaupun raket ini di flyernya stiff, tapi dari feeling pemakaian saya nggak terlalu stiff guys. Lebih lentur dari stiffnya Abinaya. Jadi teman-teman yang udah koleksi Abinaya kemudian pingin lebih santuy, lebih nyaman, lebih gampang make raketnya, nggak butuh banyak power banget kayak raket Abinaya itu, ke raket ini sangat recommended banget. Ini bener-bener bisa disandingkan dengan Abinaya, dengan karakter yang lebih user friendly ya, lebih mudah digunakan, lebih gampang dipakai main. Bahkan saya pakai raket ini tuh langsung klop, nggak perlu nyoba-nyoba, langsung enak banget lah pakai raket ini. Keren juga raket ini. Dengan performa raket ini yang super nyaman bagi saya ya, ketika disandingkan dengan Victor Jet Speed S6000 itu, memang ketika swing bola smash atas lebih enakan sedikit di Victor Jet Speed S6000 guys, yang head heavy, yang balance point-nya lebih berat kepalanya. Tapi secara keseluruhan di segala pukulan raket ini lebih nyaman banget. Terutama untuk performa all round ya. Ini bener-bener saya suka banget. Dan saya jadi penasaran banget ya, Agrapura itu rasanya kayak apa. Kalau stiffness-nya mungkin agak kaku dari ini, tapi nggak terlalu stiff kayak Abinaya, mungkin bakalan lebih nyaman dan lebih enak. Dengan catatan terpentingnya, ketika teman-teman nanti nyari raket Flypower Pamungkas ini, bisa jadi nanti ada selisih produksi yang bikin feeling raket ini agak berbeda. Misalnya dengan standar spesifikasi pabriknya di balance point-nya 295 ya. Saya kan dapat raket ini di balance point 290. Performa all round, balance di tengah-tengah, nggak terlalu berat kepala atau nggak terlalu ringan kepala. Bisa jadi nanti teman-teman kalau beli raket Flypower Pamungkas ini dapat yang lebih berat kepalanya, entah 295 mm atau di atasnya. Itu yang bikin performa swingnya agak berbeda. Tapi secara keseluruhan raket ini ini keren banget lah. Rasa pantulan shuttlecock-nya di sini enak banget. Ketika dipegang mukul shuttlecock itu kerasa banget solidnya. Buat ngapa-ngapain aja enak. Dengan spesifikasi raket ini yang all round ya, balance point-nya di tengah-tengah atau balance, raket ini memang nyaman banget buat main adu drive, defend drive, kemudian main cepat di depan, ngatur bola, motong-motong bola, itu enak banget saya lakukan guys. Jadi buat teman-teman yang biasa main di depan, kemudian suka motong bola, naruh bola, biar teman kita atau tandem kita di belakang bisa nembak-nembak, raket ini sangat worth it banget guys. Asli enak banget, kontrolnya nyaman, powernya juga ada. Dan dengan balance point 290 mm, sebetulnya banyak yang merasa nggak nyaman dengan raket ini ketika dipakai smash. Tapi saya sebaliknya, ketika pakai raket ini buat melakukan smash-smash kenceng, itu kayak nggak ada masalah sebetulnya. Performa serangan saya ketika pakai raket ini sebetulnya nggak ada masalah. Terutama yang sangat nyaman tuh ketika saya melakukan pola-pola serangan cepat ya, yang pertahanan lawan tuh kuat banget. Kita melakukan serangan dengan berkali-kali ya, yang nggak cuma cukup dengan 1, 2, 3 tembakan. Raket ini sangat nyaman banget. Dan lebih lagi ketika saya melakukan defense ya, melakukan pertahanan ketika musuh melakukan serangan-serangan. Ini raket enak banget. Semua gaya model pertahanan yang saya lakukan tuh pakai raket ini enak banget, nyaman banget. Inilah yang bikin saya mengatakan bahwasanya raket ini adalah raket all round terbaik.
Tapi lagi-lagi saya tekankan dengan spesifikasi yang saya dapat ini guys. Terutama yang ngaruhin itu adalah di balance point yang dapat di 290 mm. Jadi performanya semuanya enak. Smash enak, defense enak, drive enak, placing enak. Wow, raket ini wajib dikoleksi oleh teman-teman. Dan gak ada kata-kata lain lagi sih yang harus saya sampaikan. Intinya kesimpulannya raket ini terbaik lah yang saya dapatkan di beberapa waktu terakhir ini. Dengan performa raket yang kayak gini, menurut saya pemain di level medium sampai mahir bakal nyaman pakai raket ini guys. Raket dengan karakteristik all round, tapi kesolidan dan performanya jos banget. Dengan harga 400 sampai 500 ribuan, ini sangat worth it, sangat recommended untuk kita miliki. Raket yang punya sejarah panjang, raket yang diciptakan karena sebuah bentuk apresiasi kepada seorang tokoh atau seorang atlet di Indonesia, dan kemudian jadilah performa raket yang kayak gini. Ini terbaik buat teman-teman yang nyari raket all round terbaik, harga 400 sampai 500 ribuan, ini recommended banget. Ya, sementara segitu dulu review pemakaian raket Flypower Pamungkas ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Intinya seberapa nyaman raket itu harus ditentukan dari power dan model permainan teman-teman guys. Dan yang paling penting, seberapa lama teman-teman nyobain raket itu, nanti lama-lama juga bisa menyesuaikan. Tapi ketika teman-teman dapat spesifikasi raket yang tepat sesuai dengan power dan pola permainan teman-teman, pasti teman-teman main bulu tangkis, main di lapangan tuh kerasa enjoy-nya, kerasa nyamannya, kerasa enaknya. Kayak nggak ada beban dengan raketnya. Bahasa lainnya sih raketnya bisa menyatu ya dengan kita. Jadinya kita akhirnya nggak mikirin pola permainan dengan tipikal raket yang mungkin sulit diadaptasi ya. Dan raket ini termasuk raket yang langsung klop di tangan saya, nggak perlu adaptasi, nggak perlu nyoba-nyoba. Ini raket terbaik yang pernah saya cobain beberapa waktu akhir ini. Oke, sementara segitu dulu. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.